Good morning. Saya melihat Garrett hari ini, bahkan di pengumuman dia wajahnya berseri-seri karena hari ini adalah hari weddingnya dia, saudara. Nanti sore dia akan menikah. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian yang datang ikut kebaktian di sini dan yang online, saya percaya hari ini Tuhan akan menjamah semua kita. Hari ini Tuhan akan berbicara secara khusus dan saya sudah berdoa. Sebelum kita ada kebaktian, saya berdoa dan saya sudah berdoa untuk kebaktian hari ini, dan saya percaya Tuhan akan menjamah kita semua asal saudara mau membuka hati. Syaratnya gampang sekali, saudara, buka hati. Saudara kalau dikasih gift, Anda hanya bisa terima kalau Anda menerimanya. Siapapun yang memberikan gift, kalau Anda nggak terima, maka Anda nggak akan terima. Jadi hari ini coba kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, lagi sama-sama katakan, Tuhan Yesus, aku buka hatiku, bicara kepadaku, aku terima. Roh Kudus bicara kepadaku, Roh Kudus jamah aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin, amin. Can you hand me the clicker please? Thank you. Saudara, seperti yang kita tahu bahwa tema kita tahun ini adalah expectation. Saya belajar begini, saudara, bahwa ternyata banyak orang yang datang ke kebaktian itu hanya sebagai acara kebaktian, acara hari Minggu, begitu ya. Padahal firman Tuhan mengatakan di dalam buku Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, ayat yang sudah kita baca berulang-ulang selama berbulan-bulan ini, saudara. Saya percaya bahwa kalau Anda baca di dalam buku Kisah Para Rasul, mereka yang mengalami jamahan Tuhan itu bukan hanya one time experience, bukan hanya pengalaman satu kali aja, tetapi hidup mereka dirubah, lifestyle mereka dirubah. Waktu Anda baca di situ bagaimana mereka melihat dunia, melihat keadaan, melihat tantangan, melihat situasi itu berubah total, saudara, berubah. Bagaimana mereka menjalani hidup mereka sehari-hari itu berubah total. Jadi saya berdoa supaya kita perlu ingat bahwa waktu kita mengikut Tuhan Yesus itu bukan sekedar event, bukan sekedar acara. Oke, sekarang sebentar lagi ibadah akan mulai. Bukan begitu, saudara. Ini memang waktu kebaktian, waktu ibadah, tapi sebetulnya ibadah yang sebetulnya itu bukan 2 jam ini aja, saudara. Tapi satu hidup, satu lifestyle yang dirubah, yang dijamah oleh Roh Kudus. Karena kalau kita percaya bahwa kita menginginkan expectation atau pengharapan, saya percaya, saudara, kita perlu berserah kepada Tuhan. When you surrender your will to God, you will render He will render His strength to you. Ketika Anda menyerahkan keinginan Anda kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatannya kepada Anda. Siapa yang mau mendapat kekuatan dari Tuhan? Semua kita mau mendapat kekuatan. Mau nggak kita ini mula-mula memberikan kita punya keinginan, kita ada kepenundukan kepada Tuhan. Dan saya percaya, saudara, bahwa hari ini Anda perlu membuat keputusan. Setiap Anda perlu membuat keputusan. Setiap hari kita ada membuat keputusan. Anda ada di sini karena sebelumnya Anda sudah membuat keputusan. Anda bekerja karena Anda punya keputusan, membuat keputusan untuk bekerja. Anda membuat banyak keputusan setiap harinya, saudara. Tahukah Anda bahwa you need to make your choices, then the choices will make you. Anda membuat keputusan demi keputusan demi keputusan demi keputusan. Tahu nggak, keputusan-keputusan yang Anda buat itu akan membuat Anda, akan membentuk Anda. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang judulnya adalah Fire on my altar. Api yang ada di mezbah kita. Api yang ada di mezbah, di altar kita. Saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam buku Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Di sini dikatakan, saudara,
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk apa, saudara? Sekali lagi, berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat ini sudah disebutkan, dikhotbahkan sejak awal tahun ini. Ini adalah bulan yang ketiga, yang terakhir, jadi udah 3 bulan ini ya saudara. Kenapa diulangi? Saya belajar daripada di buku Yakobus dituliskan bahwa supaya firman itu tertanam. Supaya firman itu engrafted in your heart. Bukan hanya kita tahu di kepala, tapi enggak tahu di hati. Kadang-kadang perjalanannya itu lama sekali. Dari kepala turun ke hati itu bisa nerima, bisa memiliki itu kadang-kadang lama, saudara. Jadi kalau saya kasih judul firman hari ini adalah api di atas mezbah kita, fire on my altar. Tahukah saudara, fire? Siapa yang suka fire di sini, saudara? Fire itu bahaya, tapi fire bisa berguna. Api bisa membakar rumah, bisa membakar hutan, tapi Anda kalau masak perlu api juga, saudara. Jadi api ternyata di surga itu lebih banyak bicara mengenai api daripada di neraka. Bedanya apa, saudara? Bedanya di neraka itu ada api yang memberikan kebinasaan, api yang memberikan tangisan, api yang memberikan kertak gigi. Tahu kertak gigi, saudara? Kertak gigi itu rasanya Anda gemes gitu ya, karena Anda mestinya lakukan tapi Anda nggak lakukan. Anda miss, Anda gregetan, Anda gemes gitu ya, karena mestinya Anda lakukan, mestinya Anda taat, tapi Anda nggak taat. Itu ada kertak gigi di neraka. Itu api di neraka ada, saudara. Tapi ternyata di Alkitab lebih banyak api di surga. Api di surga itu bukan api yang menghanguskan, tapi api yang memurnikan. Api yang di surga akan menghapus air mata, nggak ada air mata lagi. Api yang di surga tidak ada kegelapan. Api yang di surga tidak ada kertak gigi, tapi yang ada adalah sukacita. Jadi ada bedanya, saudara, dan saya berdoa supaya hari ini Anda membuat keputusan, Anda menerima api yang dari Roh Kudus dan ada di mezbah Anda. Di mezbah apa, saudara? Di dalam hidup kita ini, di dalam hidup saudara dan hidup saya. Dan saya percaya, saudara, bahwa ini adalah saatnya kita maju lagi dalam Tuhan. Apa yang terjadi di Amerika akhir-akhir ini dan sudah viral, saudara, itu ada racism. Masih ingat, saudara? Anda pernah dengar itu? Makin lama kok makin banyak, nggak perlu disebar-sebarin, saudara. Menurut saya, kita perlu Kita perlu tahu bahwa the problem is not skin, the problem is sin. Tuhan nggak membeda-bedakan. Di Alkitab itu hanya ada satu ras. Satu ras. Ras apa, saudara? Bukan hitam, putih, Asia, Hispanic, bukan, saudara. Hanya ada satu ras, yaitu apa? Manusia, human race. Human race. Jadi kita nggak boleh membeda-bedakan orang, nggak boleh membeda-bedakan warna kulit. Sekali lagi, saudara, it is not skin problem, it is sin problem. Dan saya melihat keadaan ini, saya akan mengutip satu perkataan dari seorang hamba Tuhan yang namanya Smith Wigglesworth. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang hidup kira-kira 80 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu. Dia meninggal tahun 1947, namanya Smith Wigglesworth. Dia adalah seorang evangelis yang dipakai Tuhan luar biasa. Banyak kesembuhan, banyak orang mati yang bangkit, dan orang-orang yang menerima Tuhan Yesus banyak sekali. Dan saudara, kalau saya pernah cerita bahwa Smith Wigglesworth ini adalah teman, sahabat daripada keluarga Kiteley, Pastor Patrick Kiteley, Pastor David Kiteley, Pastor Violet Kiteley, itu adalah grandmanya, saudara, grandma dari Pastor Patrick. Jadi kalau Smith Wigglesworth itu tinggalnya di Inggris, kalau datang ke Auckland itu tinggalnya di rumahnya mereka, saudara. Jadi ini adalah orang-orang yang kita ini mendapat urapan, mendapat
curahan daripada urapan, mendapat keterusan terus daripada urapan itu mengalir terus. Amin saudara, the flowing of the anointing of God. Nah, apa yang dikatakan oleh Smith Wigglesworth? Anda mau dengar? Yang dikatakan oleh Smith Wigglesworth itu demikian saudara. Kami tidak memenuhi syarat untuk menghakimi orang. Karena kami tidak tahu semua faktanya. Alasan dunia tidak melihat Yesus adalah karena orang Kristen tidak dipenuhi Yesus. Mereka puas dengan menghadiri kebaktian setiap minggu, sesekali membaca Alkitab, dan terkadang berdoa. Sungguh mengerikan bagi saya melihat orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen, tidak bernyawa, tidak berdaya, dan di tempat di mana kehidupan mereka begitu paralel, mirip ya, dengan kehidupan orang-orang yang tidak percaya. Bedanya cuman kelihatannya hari Minggu ke gereja aja, tapi hidupnya mirip-mirip aja, nggak beda. Sehingga sulit untuk mengatakan di tempat mana mereka berada, apakah di dalam daging atau di dalam roh. Ini satu pernyataan yang menurut saya sangat perlu kita renungkan hari ini. Dan seterusnya, sekali lagi saudara, bukan hanya event, bukan hanya sekedar acara hari Minggu, tapi supaya hari ini kita membuat keputusan, gaya hidup saya akan berubah, saya akan nggak sama lagi seperti sebelumnya karena kita sudah minta Roh Kudus berdoa, kita berdoa kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus menjamah kita, supaya kita menjadi mesbah, menjadi mesbahnya Tuhan. Jadi dengan kata lain apa yang dikatakan oleh Smith Wigglesworth itu ialah bukannya gereja yang mempengaruhi dan menjadi berkat bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan, tapi bahkan kenyataannya, kelihatannya dunia, orang-orang yang belum ke gereja justru mempengaruhi orang-orang yang mengaku dirinya sudah Kristen. Ini sangat menyedihkan sekali saudara. Itu sebabnya Yeremia menuliskan apa yang sudah kita kutip selama 3 bulan ini. Seolah-olah apa yang dituliskan oleh Yeremia itu dituliskan kepada kita sekarang ini. Seolah-olah ini buat kita juga ini sekarang, karena keadaan sekarang ini nggak beda dengan keadaan zaman dulu saudara. Jadi sepertinya cara kita mengenal Tuhan seperti yang dulu itu sekarang sedang diserang oleh kelompok-kelompok tertentu sehingga mereka nggak bisa mengenali. Bahkan sekarang ada orang-orang yang nggak bisa mengenali bagaimana lagi apa bedanya antara kebenaran dengan kekudusan. Terlalu banyak fake news, terlalu banyak berita-berita hoax, saudara, sehingga nggak bisa ngenalin lagi. Many people cannot recognize the things that we used to call righteousness and holiness any longer. Nggak bisa mengenalin lagi, karena apa? Karena banyak orang yang hilang fokus. Itu sebabnya 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu saya sampaikan firman Tuhan mengenai noise cancellation and voice activation. Kalau kita nggak bisa mengenali, ternyata bukan hanya kita nggak bisa dengar, tapi kita juga kadang-kadang tidak bisa melihat. Nggak bisa melihat. Saudara yang masih ingat 3 minggu yang lalu saya pakai headphone, noise cancellation, begitu headphone-nya dipasang itu yang lainnya itu tenang semuanya, selainnya itu silent, ya, quiet. Supaya kita bisa fokus apa yang kita mau dengarkan. Demikian juga kita melihat. Kadang-kadang kita banyak yang kita lihat tapi kita nggak bisa fokus. Kita pikir itu satu kekuatan, satu kelebihan, satu expertise. Kita bisa multitask, kita bisa mendengarkan banyak hal. Saudara, kita bisa mendengarkan banyak hal tentunya. Di ruangan ini ada banyak suara-suara yang Anda bisa dengar, ada suara yang Anda nggak bisa dengar, yang bisa didengar oleh hewan-hewan tertentu, saudara. Mereka punya pendengaran yang jauh lebih peka daripada kita, saudara. Jadi bicara mengenai kita supaya kita bisa fokus, itu kadang-kadang kalau kita pikir kita ini multitask, kita bisa melakukan banyak hal, itu kita juga tidak bisa 100% fokus kepada satu hal. Demikian juga kalau kita melihat begitu aja saudara, banyak yang kita bisa lihat tapi kita nggak bisa fokus.
Dan kalau 2 minggu yang lalu saya sampaikan firman mengenai noise cancellation dan voice activation, sekarang ini saya dapat contoh, saudara, ada kuda balap. Kuda balap itu adalah kuda yang harganya jutaan dolar, saudara, karena itu dipakai buat taruhan, buat pertandingan, kompetisi, ya macam-macam. Saudara, kuda balap itu punya kemampuan yang luar biasa. Punya kemampuan, salah satunya ialah kemampuan untuk dia punya penglihatan peripheral itu luar biasa sekali. Tahu peripheral vision ya? Jadi dia bisa lihat ke sampingnya itu jauh lebih baik daripada manusia. Tahukah saudara bahwa ini adalah satu kekuatan, satu kelebihan? Kalau saya bisa bilang satu expertise buat kuda. Itu sebabnya kalau ada saudara di sebelah kuda atau Anda di belakangnya kuda, Anda bisa ditendang. Loh, kok bisa lihat ya? Padahal matanya kan di sini ya, kok bisa melihat ya? Karena apa? Karena dia punya peripheral vision yang begitu luar biasa. Punya sudut pandang yang luar biasa. Ini menjadi satu kelebihan, tapi ternyata bisa menjadi satu kelemahan. Karena pada waktu dipakai untuk balapan, itu kalau ada orang yang di luar pagar, misalnya mereka pakai barang yang mengkilap begitu ya, sehingga ada reflection begitu, mungkin jam tangan atau kacamata atau ada metal yang mengkilap gitu ya, itu maka kuda itu bisa datang ke sana, biar nggak ikut di dalam lane pertandingan. Tahukah saudara, kuda yang harganya jutaan dolar itu bisa menang pertandingan? Salah satu sebabnya ialah karena kuda itu dipakai satu alat yang harganya kira-kira cuma 40-50 dolar, yang namanya adalah blinders atau kacamata kuda. Kacamata kuda itu blinders, saudara, supaya kuda itu bisa fokus. Saya berdoa supaya hari ini Anda bisa fokus. Anda bisa pakai blinder, saudara, karena kalau Anda melihat ke sana kemari, maka Anda melihat orang lain dan Anda membandingkan diri dengan orang lain, Anda bisa iri dengan orang lain, Anda ngelihat tetangga saudara, mobilnya baru ganti, tasnya baru ganti, bajunya baru, sepatunya baru, apanya saudara, kayaknya lebih enak, apalagi Anda melihat teman saudara, lihat di Facebook, lihat di Instagram, fotonya bagus-bagus, jalan-jalan melulu, kelihatannya mesra, kelihatannya semuanya oke. Saya sudah kasih tahu saudara, hati-hati apa yang ada di Facebook, apa yang ada di Instagram, enggak selalu benar saudara, sudah banyak difilter. Sudah banyak difilter, sudah banyak di-adjust sehingga kelihatannya enak, sehingga Anda mulai berpikir orang lain lebih baik daripada saya. Padahal saya sudah susah-susah menjaga kekudusan, saya sudah susah-susah mempertahankan kebenaran, tapi sepertinya orang itu hidupnya gitu-gitu aja kok, kayaknya enak-enak aja ya. Karena apa? Karena Anda silau melihat apa yang Anda nggak lihat. Anda nggak perlu lihat, tapi Anda lihat. Mestinya Anda ada di pertandingan, ada di jalurnya sendiri. Ada di jalurnya sendiri. Jadi bukan cuma telinganya, tapi matanya juga fokus, saudara. Fokus supaya kita menjadi orang Kristen, bukan Kristen mingguan. Banyak orang yang tersinggung, banyak orang yang enggak mau jadi orang Kristen karena orang Kristen. Karena apa? Karena orang Kristen beragama tapi enggak bertuhan. Ke gereja tapi nggak ada hubungan dengan Tuhan Yesus. Anda baca buku Kisah Para Rasul. Orang yang dijamah Tuhan, orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, hidupnya berubah. Cara berpikirnya berubah, cara menolong orang berubah, kasihnya berubah, menjadi bisa mengasihi, bisa mengampuni, bisa memperbaiki, bisa menolong, saudara bukan hanya menjadi orang yang agamawi. Nah, saya akan membahas firman Tuhan dari seorang yang bernama Elia. Elia adalah seorang nabi yang luar biasa di Perjanjian Lama. Dan Elia ini adalah orang yang melakukan banyak mujizat-mujizat yang luar biasa. Elia ini di Alkitab termasuk salah satu dikatakan major prophet. Nabi yang utama. Dia berdoa hujan tidak turun 3,5 tahun kecuali dia katakan.
Dia berdoa lagi dan hujan turun setelah dia doakan. Dia berdoa, api turun dari langit, api turun dari langit. Wah, luar biasa sekali, saudara. Sebelum saya baca ceritanya, saya mau kasih disclaimer kepada semua saudara, sehingga Anda bisa mengerti bahwa ternyata apa yang dialami oleh Elia itu bukan, karena Elia itu jauh lebih hebat daripada saudara dan saya. Di dalam buku Yakobus dituliskan, Yakobus 5 ayat yang ke-17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Coba katakan sama seperti kita. Lagi katakan sama seperti kita. Berarti sama seperti saya. Sama. Lagi katakan sama. Oke. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Dia sudah bersungguh-sungguh berdoa. Ini kan yang ditulis di buku Yeremia tadi ya. Bila engkau mencari aku dengan segenap hati, bersungguh-sungguh, segenap hati, fervently, seriously, deliberately, continuously, constantly. Saudara, bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan, alias 3,5 tahun. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia bukan orang yang luar biasa, sekali lagi dia adalah orang biasa yang seperti kita, tapi dia taat, dia belajar mendengar, dia belajar fokus. Jadi berarti saudara, kalau Elia itu dikatakan manusia biasa sama seperti kita, dengan kata lain dia mempunyai tantangan sama seperti kita. Betul? Dia punya tantangan apa? Dia mempunyai tantangan. Pasti di dalam hidupnya ada noise distraction. Ada gangguan, suara-suara, omongan orang, omongan saudara, omongan teman, omongan dalam pikirannya sendiri. Sama seperti kita. Tapi dia belajar bagaimana untuk membendung, mengcancel suara-suara, distraction itu supaya dia bisa mendengar Tuhan. Jadi berarti kalau dikatakan dia adalah manusia biasa sama seperti kita, dia mempunyai tantangan yang sama, yaitu bukan hanya noise distraction, tapi sight distraction. Dia melihat, sehingga sama seperti Anda dan saya seringkali mengalami noise distraction and sight distraction. Tapi Elia belajar untuk fokus, selalu fokus. Saya belajar bahwa sight is the function of the eye, but vision is the function of the heart. When you pray, you will get insight. Not sight. Sight. Anda mendapat hikmat, pewahyuan, Anda mendapat insight. Seringkali kita nggak bisa mendengar atau melihat karena kita susah untuk menenangkan diri kita, pikiran kita, telinga kita, dan mata kita. Mari kita baca. 1 Raja-Raja 18 ayat 17 sampai ayat 39. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaulah yang mencelakakan Israel. Kenapa Ahab berkata demikian? Siapa Ahab? Ahab ini raja Israel. Kenapa dia berkata demikian? Karena Elia berdoa supaya enggak turun hujan. Konteksnya itu begitu. Kenapa Elia berdoa begitu? Karena orang Israel itu melakukan hal yang jahat di mata Tuhan sehingga mereka enggak bertobat. Jadi setelah 3,5 tahun, Anda bayangkan saudara, jangan kita baca Alkitab terlalu cepat. Elia berdoa hujan tidak turun selama 3,5 bulan. Mungkin apa enggak? Hari kedua atau hari kelima dia lagi jalan di luar, awan mulai mendung. Kelihatannya mau hujan. Padahal dia sudah omong sama Ahab, tidak akan ada hujan kecuali aku mengatakannya. Wah, luar biasa sekali. Saya percaya waktu hari-hari itu, waktu dia lihat awan mulai mendung, dia berdoa lagi.
stop, dalam nama Yesus. Kadang terjadi lagi, dia lihat lagi, stop, di dalam nama Yesus. Begitu juga saudara, begitu juga waktu dia akan memanggil hujan. Anda masih ingat saya ceritakan 2 minggu yang lalu. Nah kita lihat di sini saudara, jadi itu sebabnya Ahab berkata, kamu ini mencelakakan Israel selama 3,5 tahun, gara-gara kamu ini Israel mengalami kekeringan selama 3,5 tahun, gak ada hujan sama sekali. Ini gara-gara kamu. Tapi jawab Elia, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Siapa Baal? Nabi-nabi palsu. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, total berapa? 850, yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Ayat 21 menarik saudara. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikuti dia. Kalau Baal, ikuti dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Perhatikan di sini. Saya percaya firman Tuhan ini juga untuk saudara, untuk kita yang datang in person service, dan untuk saudara yang online. Buat kita semua ini adalah pertanyaan, apakah Anda masih bercabang hati sekarang ini ikut Tuhan? Bercabang hati dalam bahasa aslinya itu hop. Anda lompat, gampang berubah pikiran, gampang kalau ngomong sama orang yang nggak sesuai dengan firman Tuhan, Anda ikut aja, ikut arus aja, gampang lompat. Sepertinya Anda menari aja, sebentar ke sini, sebentar ke sana. Tapi waktu ditanya sama Elia, rakyat tidak menjawab sepatah kata pun. Mereka menjadinya seperti bisu. Nggak jawab. Atau mungkin bukannya nggak jawab. They don't care anymore. Perhatikan saudara. Ada orang-orang yang sekarang ini mulai pudar karena Anda luka akan masa lalu. Bahkan doa yang Anda doakan yang enggak terjadi sesuai yang Anda harapkan, sehingga Anda hidup di masa lalu, Anda kecewa ini sekarang. Sehingga Anda nggak bisa maju lagi. Anda perlu membuat keputusan hari ini, karena keputusan ini akan membuat Anda. Anda buat keputusan. Keputusan yang Anda buat akan membuat Anda. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi tidak boleh menaruh api. Fire, api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Jadi sekali lagi saudara, ini ceritanya nih konsisten. Jadi kalau saya katakan lebih banyak api di surga itu, Anda jangan kaget saudara, bahwa waktu Tuhan menampakkan diri kepada Musa, Tuhan menampakkan diri melalui semak yang menyala tapi tidak termakan. Ada api di situ, tapi tidak menghanguskan, tidak memakan semak belukar itu.
Ayat yang 25. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menurunkan api. Jadi ternyata di sini ada satu agreement. Anda perlu perhatikan di sini bahwa faktor yang menentukan bukannya siapa yang berdoa. Faktor yang menentukan ialah siapa yang menjawab doa. Mereka semua berdoa. Nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal itu mereka berdoa apa enggak? Yes, mereka berdoa. Tapi faktor yang menentukan, sekali lagi saya katakan, ada banyak orang berdoa. Orang di seluruh dunia itu banyak sekali. Kalau ada orang yang mengatakan mereka itu ateis, nggak percaya. Saudara, oke, kalau kelompok itu nggak dihitung, saudara. Banyak sekali orang yang berdoa. Banyak sekali orang kepada siapa berdoa, saudara. Hanya ada satu Tuhan yang menjawab doa. Ayat yang ke-26, mereka mengambil lembu dan memberikannya kepada mereka, mengolahnya, memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami, tetapi tidak ada apa? Tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Mereka itu berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah itu yang dibuat mereka. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia pergi, mungkin lagi tidur, mungkin belum terjaga. Ayat 28, maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Oh, ternyata ini orang yang serius ini ya, mengharapkan suatu kuasa yang supernatural sampai mau menoreh-noreh potong-potong badannya sampai berdarah-darah. Bukan orang yang sembarangan, tapi kepada Allah yang keliru. Ayat 29. Setelah lewat tengah hari, mereka kerasukan. Kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada apa, saudara? Tidak ada suara. Tidak ada yang menjawab. Tidak ada perhatian. Saudara, saya akan kutip Yesaya 46 ayat yang ke-7, Yesaya 46 ayat 7. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Ini bicara mengenai menyembah berhala, idol. Barang-barang yang dipakai disembah berhala. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Saudara, kenapa? Kenapa kok nggak ada yang menjawab? Kenapa kok tidak ada yang memperhatikan? Kenapa kok nggak ada suara? Because nobody is there. Nobody is there. Idol, penyembahan berhala itu tidak ada kuasanya. Kalau Anda harus mengangkat, menggotong penyembahan berhala itu, saudara, saya percaya apa yang saudara sembah itu nggak akan bisa menggotong Anda waktu Anda membutuhkan pertolongan. Kalau yang Anda sembah itu perlu Anda dukung, perlu Anda tolong, maka dia nggak akan bisa menolong Anda waktu Anda butuh pertolongan. Jadi saya mengajak Anda semua untuk mencari Tuhan yang jauh lebih besar. Yang jauh lebih besar, yang bisa membawa Anda, menggendong Anda, membopong Anda, yang nggak perlu pertolongan Anda, tapi dia bisa menolong Anda, menyediakan, menolong, memenuhi, peduli kepada Anda. Ayat yang berikutnya, Elia berkata, "It's my turn now, it's my turn." Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh bangsa itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah kaum keturunan Yakub. Kepada Yakub ini, perhatikan saudara, kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan.
kepada Yakub telah datang firman Tuhan. Engkau akan bernama Israel. 32, ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah. Mesbah, katakan lagi mesbah. Altar, mesbah, ya altar, mesbah. Demi nama Tuhan dan membuat suatu parit di sekeliling mesbah itu yang dapat membuat 2 sukat lebih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, sesudah itu Elia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Siram air. Ya, kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mesbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah, katakan tampillah. Tampillah Nabi Elia, tampil. Dia itu step up, dia maju, dia tampil, dia maju, dia step up, maju, tampil. Dan berkata, ya Tuhan, perhatikan saudara. Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas perintahmu lah aku melakukan segala perkara ini. Kalau saudara masih ingat, saya katakan, praying for prayer's sake is what religious people do. Praying for instruction is what Christians do. Doa yang hanya untuk sekedar doa aja, orang-orang yang religius melakukan seperti itu. Tapi orang Kristen berdoa untuk mendapatkan instruksi. Jadi ternyata saudara, ternyata sebelum Elia berdoa, dia sudah berdoa. Dan sebelum dia berdoa, dia sudah berdoa dan dia dengar Tuhan bicara kepada dia, lakukan ini. Itu sebabnya di ayat ini dijelaskan, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, biarlah diketahui orang bahwa engkaulah ada di tengah-tengah orang Israel. Dan bahwa aku ini mendapat semuanya ini dari engkau. Saya mau beritahukan kepada semua saudara yang ada di sini, perhatikan baik-baik. Anda yang dengar di online, Anda dengarkan baik-baik. Saya katakan demikian saudara, karena khususnya orang-orang yang tidak datang di in-person service, nggak semuanya, tapi ada banyak orang-orang yang ikut join kebaktian online service itu hanya mendengarkan kebaktian, itu ada yang 10 menit lalu flip the channel, dengarkan khotbah lain lagi. Oh, flip the channel lagi, cari lagi khotbah di tempat lain lagi, dengarkan lagi. Oh, kalau nggak ada yang lucu, pindah lagi. Hanya dengarkan 10-15 menit, ada orang-orang yang demikian sehingga tidak dibangunkan oleh firman Tuhan. Oh, dengarkan baik-baik saudara. Jesus, saya mau beritahu kepada saudara, Elia mendengar. Dan waktu dia mendengar Tuhan bicara, dia melihat itu terjadi. Dia melihat, lalu dia mengatakan apa yang dia lihat dan dia melakukan apa yang Tuhan beritakan kepada dia. Saya mau beritahu kepada saudara bahwa bagaimana kalau saat ini Tuhan akan tampil. Tuhan akan tampil di keluarga Anda, Tuhan akan tampil di anak-anak saudara. Pergumulan yang Anda punya mengenai bisnis Anda, anak-anak Anda, usaha Anda, Tuhan akan tampil. He will show up. Dia akan bantu, dia akan turun tangan. Dan kalau saudara dan saya mau berkata, Tuhan, apa yang aku akan melakukan yang engkau katakan, maka dia akan menjawab, saudara. Altar. Oh, saya melihat di sini ya, altar di mesbah kita. Api ada di altar kita, maksudnya begitu. Api ada di mesbah kita. Lalu ayat yang ke-37, saudara,
Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, Engkau yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, tanah, bahkan air yang ada dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat itu melihat kejadian itu, sujudlah mereka dan berkata, Tuhan, the Lord, He is God. Bahasa Inggrisnya demikian. The Lord, He is God. He is God. Hari ini, biar Anda tahu, siapa yang Anda sembah. Bukan Tuhan yang sembarangan. Sebagai konklusi, Elia melakukan dua hal. Yang pertama, dia memperbaiki altar. Dia memperbaiki mezbah yang telah dirobohkan. Saya mau beritahu kepada Anda, apa sih altar itu? Altar adalah tempat di mana Anda nyambung dengan Tuhan. Anda connect dengan Tuhan. Anda connect, nyambung. Altar, katakan altar. Mezbah, Anda nyambung dengan Tuhan. Anda nyambung dengan Tuhan. Altar, kalau ada altar call, ada orang pikir ini altar. Saudara itu maju ke depan. Tapi ada orang yang maju ke depan, maju ke altar call, tapi nggak connect dengan Tuhan. Ada orang yang nangis, tapi nggak connect dengan Tuhan. Altar itu di mana Anda connect dengan Tuhan. Anda bisa lihat dari perjanjian lama sampai sekarang ini. Dari zaman perjanjian lama, tabernakel Musa, Tuhan berkata begini, di sana aku akan bertemu dengan kamu. I will meet you there. I will meet you there. Di mana? Di altar. I will meet you there. Aku akan bertemu. Dan di sana, saudara, Anda akan connect lagi dengan Tuhan. Saya mau bertanya kepada saudara, apa yang selama ini udah nggak ada connection di dalam hidup Anda? Apakah Anda masih ada connection sama Tuhan? Apakah Anda masih bahasa roh waktu Anda berdoa sendirian? Apakah Anda masih menyembah Tuhan waktu Anda sendirian? Ada connection apa enggak? Jangan bertindak, anggap kebaktian ini hanya sebagai acara, event. No. Maka jangan-jangan apa yang dikatakan Smith Wigglesworth itu Anda alami. Saya nggak mau seperti itu, saya mau kita menjadi orang Kristen yang betul-betul pengikut Kristus. Menjadi terang dunia, menyampaikan kabar baik, menyembuhkan orang yang sakit. Mencelikan orang yang buta, yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan. Amin saudara, mau nggak ngalamin seperti itu? The time will come saudara. Yang kedua, ia mengumpulkan 12 batu dari 12 suku Israel yang telah datang firman Tuhan. Jadi berarti saudara, dia mengumpulkan 12 batu yang kalau dikatakan 12 suku Israel yang telah datang firman Tuhan. Jadi berarti apa? Mereka sudah mengalami Tuhan. Mereka sudah mengalami Tuhan. Sudah terbukti. Mereka kembali melakukan apa yang sudah mereka alami sebelumnya, sudah terbukti. Kalau saya bisa jelaskan pakai contoh ya, Daud lawan Goliat. Daud itu sudah terbukti, dia lawan singa, lawan beruang, dia terbukti dia mahir dengan slingshot. Apa itu slingshot? Umban. Bukan ketapel itu begini saudara, tapi umban. Ya, ditaruh batu di situnya. Saul kasih dia pakaian perang, kegedean. Karena Saul lebih tinggi daripada Daud. Daud berkata, aku nggak bisa pakai ini, aku nggak bisa. Aku pakai apa yang sudah terbukti. It works for me. It works for me. Aku bergantung kepada Tuhan. Aku bergantung kepada Tuhan. Yang dilakukan Elia cuma 2 hal ini. Pastor, tadi kan ada ceritanya itu dia bilang suruh siram air. Ya, tapi saya sengaja untuk trigger your mindset, your thinking process. Di tengah-tengah mereka lagi
berdoa, mengundang supaya api turun dari langit, justru Elia bilang siram dengan air. Ada yang bilang ini supaya orang kira nggak kebetulan. Ada Bible commentators yang mengatakan, oh bukan karena matahari pas udah panas-panasnya, udah kering-keringnya, ya pantas aja kebakar gitu ya. Ada yang mengatakan demikian. Bisa-bisa aja, saudara. Tapi Elia menyuruh untuk menyiram korban dan mezbahnya dengan air yang begitu banyak. Sebabnya saya percaya karena kalau selama 3,5 tahun tidak turun hujan, hal yang sangat berharga bagi orang pada saat itu ialah apa? Precious, very precious. The most precious commodity was water. Saya percaya pada saat itu Elia sepertinya berkata demikian. Bangsa ini desperate betul-betul mencari Tuhan, butuh Tuhan. Bangsa ini betul-betul desperate untuk melihat Tuhan itu nyata, Tuhan itu dahsyat. Jadi kalau saya ambil sesuatu yang paling sangat berharga dan saya taruh, saya tuangkan di atas altar kepada Tuhan, supaya dia bisa recognize, supaya dia bisa melihat bahwa saya punya confidence bukan kepada kemampuan saya untuk nyimpen air, tapi saya punya confidence berada pada Tuhan. Bagaimana kalau itu menjadi pernyataan Anda? Anda betul-betul desperate sama Tuhan. Oh Jesus. Waktu kita betul-betul desperate, maka Tuhan akan menjawab doa Anda. Kadang-kadang doa kita hanya sambil lalu aja, saudara. Oh Jesus, saya masih ingat. Tahun 1999. Anda yang old enough, you remember about Y2K. Okay? Banyak orang yang panik karena ada yang bilang komputer nanti bisa nggak jalan, nanti bisa apa, semuanya itu. Wah, banyak orang yang panik. Oh, ini investmentnya taruh di mana, ini taruh beli apa, ini itu. Satu hari ada satu orang, satu jemaat kita datang ke rumah saya. Datang sama istrinya dan dia bawa brown bag. Jadi baru ngomong sebentar, dia bilang, Pastor, ini saya mau persembahkan pada Tuhan. Tapi kok pegang brown bag kok begini ya? Brown bagnya nggak besar, sekian kira-kira, pegangnya begini. Jadi waktu saya terima sambil jaga-jaga ini karena dia bawanya kok pegangnya 2 gini ya. Jadi waktu saya pegang ini, benar saudara, berat. Lalu dia bilang begini, Pastor, saya lagi berdoa ini, banyak orang yang sangat bingung. Saya dan istri saya juga bingung tadinya. Berdoa, jadi kita ada investment, kita ada lakukan macam-macam hal, tapi salah satu yang paling berharga itu ya investment ini, Pastor. Lalu saya buka, emas saudara. Nilainya kira-kira 40-50 ribu US dollar sekarang ini. Dia bilang begini, mereka berdua bilang, Pastor, ini yang sangat berharga bagi kami. Kami nggak mau bergantung kepada ini. Kami mau bergantung kepada Tuhan. Wah, sampai saat ini saudara, dia dan keluarganya dipakai Tuhan. Sebelum saya lanjut, saya ada satu poin lagi saudara. Tapi saya mau, ada saudara yang masih mikir, masih nyangkut di emas itu, di mana emas itu sekarang?
Bukan buat saya, saudara. Bukan buat saya. I'm serious. Di gereja ini kita bersih, saudara. Pembukuan semuanya bersih, saudara. Saya cerita kepada pastoral team. Saya bawa ke gereja. Yes. Jadi Anda perlu tahu bahwa kita ini nggak sembarangan dengan uang. Ada integritas. Ada integritas. Pertanyaannya ialah siapa yang mau maju? Siapa yang mau maju? Saudara, unfortunately waktunya berjalan terlalu cepat. Tapi saya nggak mau miss video ini. Saya mau Anda semua saat ini melihat video yang akan saya tayangkan. Ini adalah video mengenai doa. Doa yang anak-anak muda berdoa dan membuat deklarasi. Membuat deklarasi yang sangat powerful, saudara. Dan Anda perlu minta kepada Tuhan satu impartasi ilahi. Supaya bukan hanya menonton, tapi Anda mengalami. Are you ready? Yes. Suaranya. We bind and we break every distraction right now in the name of Jesus. We bind and we break every distraction right now in the name of Jesus. And we say no more. And we say no more. Devil, you have no place over our authority. You have no place, devil. You cannot take over. You cannot take over because God already won wars. He won wars. You never won. And God, I thank you right now. I thank you right now for this day. I thank you that you have blessed us, God. And I thank you, Lord. I thank you, Lord. I bind and I break every distraction. Break, 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 break. Oh God, I ask that tonight would be the unseen and the heard and the unknown. Oh God, I say, as it says in 1 Corinthians 2:9 through 10, it says that no eye has seen, no ear has heard, and no human mind has conceived the things that God has prepared for those who love Him. These are the things that God has revealed to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. Oh God, I pray that there is a breaker. There's a breaker spirit. There's a breaker spirit. The spirit of religion. The spirit of religion. Break, 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 break. I say that there is no spirit of religion. We come together, God, because we are hungry. We are desperate. We don't just walk up to this altar and say, I have enough. We don't walk up to this altar just because. We don't walk up to this altar just because. It's because we're hungry. It's because we're desperate for the more of His fire. Oh, there is exceedingly abundantly above all that we could ever ask for, all that we could ever imagine. God wants to give you the spirit of His fire right now. He wants to run. We prepare the way. Shall not prevail. The gates of hell shall not prevail. The gates of hell shall not prevail. Mari kita bangkit berdiri. Hirabayata sananana barata sananana. Jesus, Jesus, Jesus. Tuhan Yesus, Anda sudah
mendengarkan firman Tuhan, Anda sudah mendengar apa yang terjadi di berbagai tempat. Ada kegerakan doa sekarang. Kegerakan doa, dan itu sebabnya siapa yang mau maju? Siapa yang mau tampil? Siapa yang mau tampil? Siapa yang mau step up? Siapa yang mau maju? Who wants to step up? Kalau ada saudara yang berkata, "Pastor, saya nggak tahu Tuhan bicara." Tuhan bicara. Tuhan bicara kepada Anda. Ya, bahkan kalau Anda baru terima Tuhan, sekalipun Anda sudah terima Tuhan, itu karena Tuhan bicara kepada Anda. Bahkan Tuhan bicara kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, Tuhan juga sudah bicara. Tuhan bicara kepada Firaun, Tuhan bicara kepada Nebukadnezar, Tuhan bicara kepada banyak orang, tapi banyak orang yang nggak memperhatikan. Jadi ternyata Tuhan itu selalu berbicara, tapi kita yang nggak bisa dengarkan. Karena apa? Karena terlalu banyak distraction, baik noise maupun sight. Saat ini saya mau berdoa. Wirabayata shandada baraba. Berapa banyak saudara yang saat ini Tuhan bertanya kepada kita semua. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang? Berapa lama lagi kamu ini hopping kesana kemari? Anda perlu jawab, Anda buat keputusan saat ini. Berapa banyak saudara yang saat ini kehidupan doanya sudah merosot. Saudara, ini bukan satu tuduhan, ini bukan satu condemnation, bukan saudara. Tapi ini adalah satu ajakan. Waktu Anda mendengarkan firman Tuhan dan waktu Anda sudah Anda melihat apa yang terjadi di doa anak-anak muda ini, Anda perhatikan, ini mereka bukan hanya berdoa yang biasa, mereka mendoakan doa yang declarative prayer, doa-doa yang membuat deklarasi, doa-doa yang sangat powerful, saudara. Bagaimana dengan Anda? Saya percaya Tuhan akan pakai, Tuhan sudah pakai banyak saudara, Tuhan akan pakai semua saudara. Saat ini saudara, Rabayata Sandanana, Kiraba hambamu berdoa. Saat ini saya berdoa, saya tahu bahwa firman Tuhan akan membawa terobosan. Firman Tuhan akan membawa terobosan kepada setiap pribadi, setiap keluarga, setiap Anda. Ada Anda yang bergumul di dalam keluarga Anda yang nggak bisa connect dengan Tuhan, Anda nggak bisa connect dengan istri sendiri, nggak bisa connect dengan suami sendiri, nggak bisa connect. Saat ini Tuhan mau sembuhkan, Tuhan mau bakar Anda dengan api yang memurnikan, bukan api yang mencelakakan Anda, tapi api yang membuat Anda bisa lebih baik, lebih murni. Saya mau berdoa buat saudara, saat ini Anda di hadapan Tuhan, antara Anda dengan Tuhan. Siapa yang berkata, firman ini buat saya mau diperbarui, saya mau mesbah saya diperbarui, saya mau benah-benah lagi, saya mau memperbaiki mesbah saya mau memperbaiki altar saya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, yes. Oh God, saat ini angkat tanganmu tinggi-tinggi dan omong sama Tuhan saat ini. Tuhan, pulihkan aku, aku nggak mau nyangkut di masa yang lalu. Banyak sekali saudara yang mengangkat tanganmu saat ini. It's okay, ini bukan tuduhan, ini bukan untuk membuat Anda menjadi malu, nggak sama sekali. Everybody, tidak semua saudara saat ini berseru kepada Tuhan. Roh Kudus, Syira Tuhan, Kau penuhi mereka yang penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Semua saudara saat ini, semua saudara, bebaskan dirimu dan menyembah Tuhan. Bebaskan dirimu saat ini, sembah. Pakai bahasa-bahasa yang baru. Fokus antara Anda dengan Tuhan. Jangan peduli kanan kiri saudara. Jangan peduli kanan kiri saudara. Birabarata sandana barata sanda. Jesus. Ora bara sana. Ora bara. Buat deklarasi. God wants to show up in your house. He wants to show up in your kids. He wants to show up in your business. He wants to show up in your ministry. He wants to show up in your workplace. Dia mau tampil, dia mau hadir, dia mau, because He is God. He is God.
Oh, berseru kepada Tuhan. Saat Anda mengangkat tanganmu, Anda berseru kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, nyalakan lagi, nyalakan api yang ada di mezbahku ini. Nyalakan. Oh, Anda berseru kepada Tuhan. Nyalakan. Yeah, God. Fire from heaven. Api dari surga membakar, memurnikan. Oh, Oh, Tuhan, saat ini Engkau jamah setiap pribadi. Yes, saudara. Oh, yang online juga Tuhan menjamah Anda dijamah Tuhan, Anda fokus. Urabayata sanadada baratasan. Irabahata sikiana terobosan, breakthrough. Oh yes, kesembuhan terjadi. Saudara yang sakit saat ini mengalami kesembuhan. Miracle take place. Irabayata, kesembuhan terjadi. Oh, saudara, tumpangkan tanganmu di atas badanmu yang sakit. Dan saya saat ini setuju dengan Anda. Saya usir segala sakit penyakit. Be gone right now in the name of Jesus. Be gone. Oh, healing. Signs and wonders and miracles take place right now. Dalam nama Yesus. Purabayata sananana ya da. God, Engkau adalah Tuhan yang hadir, Engkau adalah Tuhan yang menjawab doa. Saat ini setiap penyakit, yes. Oh, penyakit apapun yang Anda punya. Dan saat ini Anda doakan juga orang-orang yang Anda kasihi. Oh, yang sakit Anda doakan, biar ada kesembuhan. Mungkin orang itu nggak ada di sini saat ini. Anda doakan, kesembuhan mengalir. Hirabahayata sanana bara. Jesus. Hirabara sanana. Jesus. Oh, rabara sanana. Hirabara sikiharada. Roh Kudus, it's all yours. Holy Spirit is all yours. Holy Spirit. Oh, rabaratasa. Biar hari ini ya Tuhan terus mengalir. Enggak lagi sekedar acara kebaktian hari Minggu, tapi hidup kami dirubah. Hidup kami dirubah. Yes. Lifestyle berubah, gaya hidup berubah. Oh, Tuhan bicara, kita bisa dengar. Kita bisa mendengar Tuhan bicara. Semua saudara, yes, semua saudara. Telinga saudara bisa mendengar, hati saudara bisa mendengar Roh Kudus bicara. Anda bisa mendengar, Anda bisa melihat dengan perspektif yang baru. Urabayata sanada barata sanana. Jesus. Oh God. Terima kasih ya Tuhan. Urabayata sana. Irabarada. Jesus. Enggak sama lagi, saudara. Anda enggak sama lagi. Bukan sekedar acara, tapi satu terobosan yang merubah gaya hidup. Waktu Anda pulang, jangan buru-buru
lihat televisi, lihat WA, lihat sosmed. Jangan, saudara. Anda bisa berkata, aku mau tampil, aku mau maju, aku mau step up. Berarti apa? Apa yang berharga dalam hidup Anda berikan pada Tuhan. Ada saat-saatnya Anda merasa, aduh, rasanya apa yang saya alami, saya seringkali dibangunkan jam 2, jam 3, jam 4 pagi. Ada kalanya saya capek dan saya berkata, Tuhan saya masih perlu tidur. Tapi saya berkata, Tuhan, my sleep is not as important, nggak sepenting seperti saya mau mendengar suara Tuhan. Uang saya, I don't care. Uang nggak ada bandingnya dengan favor yang dari Tuhan. Oh ya, ada baratas. Izinkan Tuhan bicara kepada Anda. Saya memberikan kesaksian 3 minggu yang lalu. Ada banyak kesaksian-kesaksian. Saudara bisa mendengar. Dengar apa sih? Anda bisa mendengar, telepon si A, telepon si B, berikan pertolongan, berikan encouragement. Tuhan bisa bicara. Coba omong sama si A, omong sama si B, mungkin kamu perlu minta maaf. Omong, itu adalah ketaatan. Kalau Anda berkata, Tuhan gak bicara sama saya, Tuhan gak bicara. Sebetulnya Tuhan bicara, tapi kalau sudah terlalu sering Tuhan bicara dan Anda abaikan suara Tuhan, maka hati saudara menjadi keras, kebal, 6. Tapi waktu Anda taat, tolong si A, tolong si B. Bawain makanan buat si A, buat si B. Kasih uang buat si A, buat si B. Oh God, apa yang berharga buat Anda? Apa yang berharga buat Anda? Berikan pada Tuhan. Sehingga Anda dan saya menjadi mesbah. Waktu kita jadikan diri kita ini mesbah, dan waktu kita taruh korban, api akan turun dari langit. Tuhan akan turun menjamah Anda. Bless your people, oh God. Umatmu dilengkapi, umatmu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Have a great day. Jesus.